Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Mungkin seandainya adik-adik semua membuka video ini pada pagi hari, berarti ya saya ucapkan selamat pagi kepada kalian semuanya. Untuk yang pertama-tama, baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Romi Yulianto. Saya adalah wali kelas kalian, kelas 11 Otomotif A di SMK Muspla. Dan mungkin beberapa dari kalian belum pernah melihat saya. Ya, memang saya adalah salah satu tenaga pengajar atau guru baru di SMK Muspla. Ya, memang dari segi waktu kalian lebih senior daripada saya. Nah, tapi dari segi waktu saja gitu ya. Lalu kemudian yang ingin saya sampaikan adalah alamat saya ada di Dusun Rejosari, Serut, Gedang Sari, Gunung Kidul. Tepatnya ada di area wisata Gunung Jambu. Nah, saya ada di bawahnya, di dekat area wisata Gunung Jambu. Lalu kemudian di kemudian hari apabila adik-adik ataupun teman-teman sekalian ingin bermain ke sini, insya Allah sangat kami perbolehkan seperti itu. Lalu kemudian yang ingin saya kenalkan kepada teman-teman semuanya adalah saya di tahun ini alhamdulillah diamanai untuk menjadi wali kelas kalian selama 1 tahun ke depan seperti itu. Lalu kemudian yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah terkait dengan beberapa pesan kemarin gitu ya. Saya mengucapkan mohon maaf kepada salah satu siswa yang mungkin kemarin saya agak keras kepada jenengan itu, karena memang saya sendiri punya prinsip untuk menuntut ilmu. Jadi ada satu hal yang harus terpenuhi, yaitu adalah adab. Jadi ketika kita urutannya adalah yang pertama itu adalah adab, yang kedua itu ilmu, yang ketiga itu baru amal. Nah, untuk itu hendaknya teman-teman dalam rangka mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari pengetahuan, itu diawali dengan adab terlebih dahulu seperti itu, baru kemudian ilmu. Lalu kemudian ilmu dan juga adab itu kalian amalkan di kehidupan sehari-hari dan juga besok di kelak kemudian di dunia kerja seperti itu. Yang saya sampaikan adalah yang pertama, saya berharap teman-teman mempunyai adab yang bagus, apalagi ketika sebelum menuntut ilmu. Yang pertama-tama kemarin saya contohkan kepada salah satu rekan kelas kalian, yaitu adalah terkait dengan bagaimana mengirimkan pesan kepada guru kalian seperti itu. Ada baiknya itu diawali dari perkenalkan dulu. Nama saya adalah si A, Mas Budi, Mas Ari, atau siapapun itu namanya. Lalu kemudian saya di sini sebagai siswa dari kelas apa-apa. Lalu kemudian saya di sini bermaksud untuk bertanya kepada, keperluannya diceritakan apa. Lalu kemudian terakhir adalah terima kasih. Ini bukan semata-mata saya ingin mencari penghormatan kepada kalian, itu bukan, tapi memang ini yang ingin saya ajarkan supaya apa? Supaya teman-teman besok di kemudian hari, insya Allah kalau teman-teman mengamalkan ini, insya Allah besok di dunia kerja dengan relasi kemanapun teman-teman punya bisnis dan lain sebagainya, punya jaringan yang luas, insya Allah ini akan tetap berguna, karena memang ini adalah salah satu ilmu yang umum seperti itu. Jadi hendaknya ini teman-teman gunakan seperti itu. Baik, kemudian mungkin informasi tentang saya tidak perlu banyak-banyak, karena memang cukup nama dan juga alamat, dan saya mengajar di kelas otomotif mulai tahun ini. Dan kemudian saya diamanai untuk mengajar sasis di kelas kalian, di kelas 11 Otomotif A atau TKRO A seperti itu. Lalu yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian adalah sebelum kita mengawali sebuah pembelajaran, hendaknya saya itu ingin mengetahui. Makanya di pertemuan yang pertama hari ini saya ingin mengetahui, yaitu ini nanti minta tolong untuk ditulis di Microsoft Word, bisa melalui HP ini ya, jadi nggak perlu laptop ataupun yang lain sebagainya, mungkin bisa lewat HP.
download saja WPS Office ataupun yang lainnya gitu ya, bisa di download. Silahkan tuliskan nama kalian, lalu kemudian alamat kalian dari mana, dan juga ceritakan tentang kalian seperti itu. Ceritakan saja apapun yang ingin kalian ceritakan. Yang saya minta adalah nama, alamat, lalu 2 hal yang kalian sukai dan 1 hal yang tidak kalian sukai. Nah, itu yang saya minta. Dan juga saya minta untuk teman-teman itu memilih. Jadi saya kasih beberapa pilihan terkait dengan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan dilakukan di mata pelajaran PSPT. Yang pertama mungkin bisa teman-teman ceritakan gitu ya, teman-teman itu belajarnya itu lebih cenderung untuk membaca ataupun mendengarkan atau menonton video atau praktek langsung, itu pun silakan teman-teman ceritakan seperti itu ya. Bahkan semakin detail teman-teman menceritakan, itu akan semakin bagus, karena kedepannya ini yang akan saya gunakan untuk metode gimana sih metode yang bagus untuk belajar bersama teman-teman sekalian, seperti itu. Kalau teman-teman mau pengen pakai video, oh ya video, oke. Kalau teman-teman mau memang sukanya membaca, oh ya oke, nanti tak kasih materi. Kalau teman-teman memang sukanya praktek langsung, ya mungkin nanti di setelah masa PPKM ini bisa dilaksanakan. Kalau teman-teman inginnya interaksi secara langsung misalkan, walaupun di masa pandemi ini kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa interaksi, mungkin bisa memakai Google Meet, pertama Google Classroom, atau menggunakan Zoom seperti itu. Lalu mungkin teman-teman bisa ceritakan teman-teman siap atau tidak untuk menggunakan aplikasi tersebut, seperti itu. Jadi mungkin itu saja untuk sebagai perkenalan. Silahkan untuk teman-teman ceritakan di salah satu atau satu kertas saja, satu kertas Microsoft Word gitu ya, bisa dikirimkan lewat saya melalui PDF, Word, ataupun di foto pun juga bisa seperti itu. Ini adalah salah satu riset saya terhadap kalian supaya pembelajaran besok itu akan terasa lebih enak, dan juga teman-teman tidak akan, istilahnya kalau orang Jawa ngomong itu salah tompo gitu ya, tidak akan salah tompo, dan juga teman-teman akan lebih enak belajarnya seperti itu. Lalu kemudian yang ingin saya sampaikan adalah dalam pendidikan di SMK, terlebih di Indonesia, kita lebih mengedepankan dalam leading and character education. Kita mengedepankan pendidikan karakter di Indonesia ini. Lah, maka dari itu saya minta tolong kepada teman-teman untuk untuk foto WhatsApp. Itu saya minta untuk foto kalian sendiri seperti itu. Jadi selama pembelajaran berlangsung ini, saya minta untuk foto WhatsApp itu foto kalian sendiri. Supaya apa? Supaya saya lebih enak dalam mengamati, supaya saya lebih enak dalam mengingat kalian, seperti itu. Jadi di foto WA minta tolong untuk di foto, ganti foto kalian sendiri. Lalu kemudian untuk nama WhatsApp gitu ya, nama WhatsApp silahkan yang bagi yang belum menggunakan namanya secara pribadi. Jadi kan beberapa orang itu kan punya banyak nama gitu ya, ada nama asli, ada nama tren, ada nama ketika bareng sama teman-temannya itu namanya beda-beda kayak gitu lah. Nah, saya harapannya di pembelajaran ini teman-teman di kelas, di grup itu menggunakan nama kalian sendiri. Misalnya namanya Budi Hartanto, ya udah tulis saja Budi Hartanto atau Budi H, seperti itu. Jadi jangan menggunakan nama yang lain, seperti itu. Lalu kemudian itu untuk WhatsApp itu nggih. Jadi jangan sampai nanti ada miskomunikasi, karena penilaian guru itu bukan hanya ada pada nilai-nilai akademis saja, tapi ada nilai karakter, ada nilai keaktifan, ada nilai kerjasama, dan juga yang lainnya seperti itu. Jadi toh ini pun untuk kebaikan kalian sendiri, seperti itu. Lalu kemudian untuk pertemuan pertama pada hari esok Kamis itu adalah pertemuan PSPT yang pertama. Untuk itu insya Allah pada hari Kamis akan saya share PowerPoint ataupun materi tentang kopling. Jadi sedikit mengulas tentang pelajaran PSPT, yaitu cakupan lingkupnya itu meliputi 1 kopling. Sebelum saya bahas itu mungkin kepanjangan dari PSPT gitu ya. PSPT dulu, sasis dan pemindah tenaga. Sasis dan pemindah tenaga berarti itu meliputi apa? Pemindah tenaga, kopling. Lalu kemudian yang kedua apa? Transmisi.
kemudian yang ketiga apa, gardan. Nah seperti itu. Lalu kemudian apa, baru masuk ke roda-roda kayak gitu. Lalu sasis tentang apa, mungkin sampai shock absorber, sampai rem seperti itu, sampai kemudian ke roda-roda seperti itu gitu ya. Jadi lingkup pembelajaran kita adalah menyoal sasis dan juga sistem pemindah tenaga seperti itu. Jadi ini untuk pertemuan pertama. Besok akan saya kasihkan materi, maksudnya Kamis ya, Kamis akan saya kasihkan materi berupa PowerPoint. Seandainya e-learning belum bisa dipakai, akan saya kirimkan melalui grup WhatsApp ataupun melalui ketua kelas. Jadi seperti itu untuk materinya. Kemudian tadi karena sudah ada tugas pertama yaitu tentang perkenalan, ceritakan tentang diri kalian, terus kemudian metode pembelajaran apa yang kalian senangi, lalu kemudian 2 hal yang kalian sukai dan tidak kalian sukai, 2 hal yang disuka, 1 hal yang tidak disuka, ataupun terserah kalian mau nulis berapa pun juga boleh. Sebenarnya tulisan itu terkait dengan perkenalan itu kan menandakan isi kepala teman-teman tuh apa gitu loh. Jadi kalian boleh tulis bebas semuanya, yang penting itu berupa perkenalan dan berkaitan dengan pembelajaran seperti itu. Lalu kemudian minta tolong, ataupun ini tugas yang kedua, masih di dalam satu kertas yang tadi perkenalan itu saya berikan soal, silahkan dibaca dulu di PowerPoint yang tak sampaikan, lalu kemudian mungkin bisa dikerjakan tugasnya, yaitu yang pertama adalah seberapa kenal ataupun tahu kalian terkait dengan kopling. Ya singkatnya apa itu kopling gitulah ya, gitu aja. Itu soal pertama. Lalu gimana yang kedua adalah kopling yang baik itu koplingnya seperti apa, seperti itu. Jadi cuma ada 2 soal, dan ini pun insya Allah dari tugas pertama itu tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Ini cuma sebagai tolak ukur pertama teman-teman itu pemahamannya sejauh mana, seperti itu. Baik, mungkin gitu ya, sedikit berpesan tadi, jangan lupa untuk digunakan pesan-pesan dari saya seperti itu, karena toh ini bukan untuk saya, ini untuk kebaikan kalian sendiri besok ke depannya, seperti itu. Dan lalu kemudian saya ingin tahu ketua kelasnya siapa besok, bisa sesegera mungkin untuk WhatsApp saya seperti itu ya. Ketua kelasnya siapa itu bisa WhatsApp saya seperti itu, supaya untuk mengkoordinir kelas seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan sekarang itu, saya itu cuma turut prihatin dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini, apalagi di dunia pendidikan ya. Kalian merasa mungkin pembelajarannya kurang maksimal ataupun yang lain lah, saya ini berusaha untuk memaksimalkan pelajaran supaya ilmu yang teman-teman dapatkan pun bisa lebih maksimal, lebih optimal seperti itu. Karena saya pun nggak mau teman-teman jadi generasi yang mungkin ada orang yang bilang generasi bodoh satu generasi, ataupun kekurangan pendidikan dalam satu generasi. Lah saya nggak pengen itu terjadi dengan kalian, karena kita adalah anak-anak SMK yang notabene besok kita akan ada di dunia kerja, dan itu kita adalah learning by doing seperti itu gitu ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa dikerjakan sesegera mungkin saja. Mungkin saya kasih waktu 2 hari, jadi Kamis, Jumat, Sabtu. Toh ini bukan tugas yang sulit, tak kira sangat cepat untuk dikerjakan seperti itu ya. Toh juga mengerjakannya pun bebas, mau pakai HP juga boleh, pakai laptop juga boleh, silakan. Yang penting saya cuma ingin tahu itu saja dari teman-teman sekalian. Baik, gitu nggih. Mungkin saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga satu pesan yang terakhir, mainkan game online Anda secukupnya dan jangan lupa untuk beristirahat.